Hello everyone, welcome to my YouTube channel Belajar Bersama Praja Wali. Today we are going to learn about simple present tense. Jadi kita hari ini akan belajar salah satu tenses yang bernama simple present tense. Langsung aja kita mulai ya, udah saya tulis di belakang ini. Jadi simple present tense ini adalah salah satu tenses yang digunakan untuk waktu yang terjadi di masa sekarang, khususnya yaitu untuk aktivitas yang biasa atau sering dilakukan, or we can say habitual actions. Lalu untuk menyatakan kebenaran umum, or general truth. And then here I give you the structures of simple present tense. Jadi di sini saya kasih rumusnya ya. Udah saya tulis. Yang pertama ada tanda plus di sini. Ini dibaca dengan kalimat positif. Yang rumusnya adalah subjek ditambah dengan verb 1. Verb 1 di sini bisa ditambah s atau is. Dengan ketentuan bahwa untuk subjek dari I, they, we, you, verbnya tidak usah ditambah s atau is. Tapi untuk subjek yang terdiri dari he, she, dan it, di kata kerjanya kita kasih huruf S atau IS, ya. Next, di sini yang kedua ada kalimat negatif. Kalimat negatif rumusnya adalah subject plus don't or doesn't ditambah dengan verb 1 dengan ketentuan bahwa untuk don't di sini yang bersubjekkan they, we, I, you. Dan untuk kata doesn't di sini itu diperuntukkan subjek he, she, dan it. Paham? Lanjut. Yang ketiga di sini ada kalimat interrogatif atau kalimat bertanya. Yang rumusnya adalah do or does plus subject plus verb 1. Nah, di sini kita tuker posisi ya. Jadi yang subjeknya yang nomor 2 sekarang karena do atau does ini merujuk pada pertanyaan ya. Bisa pertanyaan apakah dan 5W plus 1H. Kita tuker rumusnya karena di sini tanda tanya ya. Kalimat tanya jadi didahulukan do atau does-nya dulu baru subjek. Oke? Dan wajib ada tanda tanya. Nah, kalimat yang terakhir di sini ada kalimat negatif interrogatif. Jadi rumusnya don't di sini tidak ya, kata tidak or doesn't plus subject plus verb 1. Jadi sekarang kita ambil contoh ya. Saya tuliskan contohnya di samping, boleh saya mungkin pindah ke situ, iklan sedikit nggak apa-apa ya. Aha, biar enak saya ngejelasinnya. Saya ambil contoh di sini, kita belajar bahasa Inggris. Nah, ini kan kalimat fakta nih, menyatakan fakta atau kalimat berita. Berarti masuknya yang mana tadi? Masuknya ke kalimat positif. Kita tulis ya, kalimat positif. Rumusnya subjek plus verb 1 ditambah S atau IS. Kita lihat subjeknya yang mana? Subjeknya kita. Apa bahasa Inggrisnya kita? We. Ya kan? Terus apa bahasa Inggrisnya belajar? Nah, verb 1 itu yang mana? Kata kerja. Kata kerjanya apa? Belajar. Belajar bahasa Inggrisnya study. We study. Ya. Terus bahasa Inggris. Apa bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris. We study English setiap hari. Apa bahasa Inggrisnya setiap hari? Every day. Every day. Titik. Benar kan? Kita masukkan ke rumus nih. Rumus kalimat positif we sebagai subjek. Ya, kita cek ya. Verb plus verb 1. Verb 1-nya yang mana? Ini verb 1. Kok nggak ditambah
S dengan IS ini ya? Enggak, karena subjeknya we. Untuk subjek they, we, are, you, ya, itu enggak dikasih S atau IS atau S, ya. Tapi kalau subjeknya he, she, it, itu dikasih di verbnya dapat tambahan apa? S atau IS. Do you understand? Nyambung ya? Hapus dulu. Bisa lanjut ya. Sekarang kita ubah jadi kalimat negatif. Kita ubah nih, ini saya hapus saja ya. Ini kan coret-coretan kita tadi. Untuk menyamakan rumusnya. Sekarang kita ganti kalimat ini menjadi kalimat negatif ya. Kita tulis di sini tanda minus, kan negatif ya. Kalimat negatif rumusnya apa? Subjek plus don't or doesn't ditambah verb 1. Jadi gimana? Subjeknya yang mana dari kalimat ini? Subjeknya we. Kita masukkan we apa? We don't. Don't itu karena kita pakai we masuknya ke don't, ya kan? Tapi kalau he, she, it pakainya yang doesn't. Berarti we don't. Verb 1, verb 1-nya yang mana tadi? Study. We don't study. Terus English every day. English every day. Kelihatan ya? Artinya apa? Yang ini kan kita belajar bahasa Inggris setiap hari. Yang kalimat negatif berarti artinya kita tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Oke? Bisa dilanjut ya. Sekarang kita masuk ke kalimat tanya. Kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Rumusnya adalah do atau does plus subjek plus verb 1. Jadi ditukar. Do-nya yang lebih dulu baru subjek. Kalau untuk subjek we apa pakainya? Yang do atau does saya tanya. Ayo tebak. Tebak. Yang do. Do ditambah subjek. Subjeknya yang mana? Yang we tadi. Do we. Verb 1 study. Do we study English every day? Wajib dikasih tanda tanya. Artinya apa? Apakah kita belajar bahasa Inggris setiap hari? Tuh. Jadi dari kalimat positif atau kita bisa bilang kalimat berita, kita ubah bisa kita ubah menjadi kalimat negatif ya, yang menyatakan tidak, yaitu kita tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Kita ubah lagi kalimat positif tadi atau kalimat berita bisa kita ubah jadi kalimat tanya berdasarkan rumus ini. Sampai sini paham ya? Yang terakhir ada kalimat negatif interrogatif. Bisa nggak sih kita ubah kalimat kita belajar bahasa Inggris setiap hari atau we study English every day itu jadi kalimat negatif interrogatif? Pasti bisa. Caranya kita tulis dulu tandanya. Don't or doesn't plus subjek dan verb 1. Nah, karena subjeknya adalah we, ya. Kita tandai ini we itu subjek. Jadi pakai yang don't or doesn't. Yuk. Pikir. Pakai yang don't. Berarti kita tulis don't we plus verb 1, verb 1-nya apa? Study. Don't we study English every day? Tanda tanya. Kelar kan? Kelar. Artinya apa? Apakah kita tidak belajar bahasa Inggris setiap hari? Ya.
Gampang kan? Jadi kita tinggal merubah kalimat ya. Dari kalimat positif ini bisa kita ubah menjadi kalimat negatif, interrogatif, negatif, interrogatif dengan rumus tersebut. Jadi begitu loh caranya mengubah kalimat ya. Tapi ingat, rumus ini adalah rumus simple present tense di mana salah satu tenses ini yaitu present tense ini, simple present ini kita gunakan untuk waktu yang terjadi di masa sekarang ini loh. Di masa sekarang ini. Atau aktivitas yang biasa atau sering dilakukan. Or we can say habitual action atau menyatakan fakta. Ya. Saya rasa udah cukup jelas. Jadi bisa kalian lihat lagi ya rumusnya apa, dicatat boleh. Terus nanti kalau kalian lupa bisa ulang lagi videonya, tonton dari awal. Oke? I think enough for today. Thank you for watching and then bye.